Langsung saja, perkenalkan, nama saya M. Nasiruddin. Unit kerja saya di SDN 3 Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K dengan tema pengenalan dan etika instansi pemerintah bagi P3K. Pada laporan ini memuat 5 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua nilai dan etika pemerintah, bab ketiga nilai dan etika unit kerja, yang nomor 4 rencana aksi kerja, dan bab yang kelima atau yang terakhir penutup. Baiklah, kita lanjut ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Terdapat 3 poin pada bab ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan. Dan yang ketiga, waktu dan tempat. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Untuk jabatan fungsional guru, pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjelaskan bahwa pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Pengadaan tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, lamaran, seleksi, pengumuman hasil, dan pengangkatan menjadi P3K. Seluruh ASN P3K Kabupaten Cirebon akan diorientasikan oleh BKSDM Kabupaten Cirebon. Kegiatan orientasi ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh pegawai ASN yang berasal dari berbagai bidang keilmuan, dalam kurung guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai abdi negara sesuai dengan visi misi Kabupaten Cirebon. Sehingga diharapkan dengan orientasi ASN P3K ini yang ditempatkan di instansi masing-masing bisa menunjukkan kinerja yang optimal dan bekerja sesuai dengan nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Poin yang kedua, maksud dan tujuan. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon bagi ASN P3K ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut. Nomor 1, membekali peserta ASN P3K dengan diberikan pengetahuan terkait visi misi, tantangan, kebijakan, peluang dan capaian pembangunan Kabupaten Cirebon. 2, menerapkan dan melaksanakan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Membekali peserta ASN dengan memberikan pengetahuan terkait visi misi, tantangan, kebijakan, peluang dan capaian pembangunan Kabupaten Cirebon. Lanjut ke bab 2, yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada bab ini terdapat 3 poin, yaitu poin pertama, visi dan misi Kabupaten Cirebon.
Yang kedua, struktur organisasi, tugas, komponen Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Yang nomor 3, manajemen kepegawaian dan perilaku kinerja P3. Poin pertama, visi dan misi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon mempunyai visi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misinya adalah 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Sesuai misi yang kedua Kabupaten Cirebon, yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon: terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Misinya yaitu meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. 2. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang keempat, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Poin kedua, struktur organisasi dan tugas komponen Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Seperti di bagian berikut, yaitu tingkatan tertinggi di kepala dinas, di bawahnya ada kelompok fungsional dan sekretariat, dan di bawahnya lagi ada kepala bidang, dan di bawahnya lagi ada kepala seksi. Nah, mungkin bisa dilihat di layar. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bisa dilihat di slide nomor 12. Di sini dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan sistem pendidikan di suatu daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan itu sendiri dapat bervariasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah. Lanjut slide berikutnya, tugas pokok Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan Bupati Cirebon nomor 5 tahun 2022 ada 5 poin, yaitu diantaranya perencanaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kurikulum, pengawasan dan evaluasi. Adapun fungsi Dinas
pendidikan, diantaranya regulasi dan kebijakan, pendanaan pendidikan, pengawasan dan pengendalian, penyuluhan dan informasi, kerjasama dan kolaborasi, pengembangan inovasi, pendidikan inklusif, dan yang terakhir pengembangan kepemimpinan. Tujuan pembangunan pendidikan: 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas peserta didik. 2. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan. Dan yang keempat, meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pendidikan. Lanjut, program unggulan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai program unggulan, yaitu Cirebon bebas buta huruf Al-Quran, Cirebon bebas biaya pendidikan, dan bebas putus sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan yang terakhir, Cirebon berbudaya membaca. Lanjut, strategi pembangunan pendidikan. Terwujudnya mutu pendidikan yang berkualitas untuk semua. Lanjut ya. Indikator mutu pendidikan. Ada 6 indikator mutu pendidikan, yaitu mutu sarana prasarana, mutu SDM, mutu keluaran, mutu proses, mutu masukan, dan yang terakhir adalah biaya. Poin ketiga yaitu manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen P3K terdiri dari A. Penetapan kebutuhan, B. Pengadaan, C. Penilaian kinerja, D. Penggajian dan tunjangan, E. Pengembangan kompetensi, F. Pemberian penghargaan, G. Disiplin, H. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir perlindungan. Lanjut, hak dan kewajiban serta larangan P3K. Sesuai ketentuan pasal nomor 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, P3K berhak atas memperoleh A. Gaji dan tunjangan, B. Cuti, C. Perlindungan, dan terakhir pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban sesuai ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN wajib 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Nomor 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, larangan. Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Perundang-undangan Nomor 94 Tahun 2021, PNS dilarang menyalahgunakan wewenang
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. 3. Menjadi pegawai atau pekerja untuk negara lain. 4. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. 5. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. 6. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. 7. Melakukan pungutan di luar ketentuan. 8. Melakukan kegiatan yang merugikan negara. 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. 10. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. 11. Dan atau pekerjaan. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Lanjut, penilaian kinerja P3K. Prinsip umum pengelolaan kinerja ASN sebagai berikut. Bukan sekedar memberikan penilaian, tidak hanya merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir. Intensitas dialog kinerja antara pemimpin dan pegawai, kinerja individu, dan terakhir kinerja mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas. Lanjut, penilaian kinerja P3K. Prinsip umum pengelolaan kinerja ASN sebagai berikut. Bukan sekedar memberikan penilaian, tidak hanya merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir. Intensitas dialog kinerja antara pemimpin dan pegawai, kinerja individu, dan terakhir kinerja mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas. Lanjut, di sini ada berakhlak, artinya berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lanjut, nah ini struktur organisasi dan tugas komponen SDN 3 Weru Kidul, Kabupaten Cirebon tahun 2024. Lanjut, ini struktur organisasi. Nah, tugas komponen, tugas kepala sekolah, tugas komite sekolah, administrasi, TU, OPS sekolah. Lanjut, tugas pustakawan atau lanjut guru kelas. Lanjut, guru mata pelajaran. Lanjut, penjaga sekolah. Nah, saya akan fokus pada guru mata pelajaran sesuai bidang saya, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, guru mata pelajaran mempunyai rincian sebagai berikut. 1. Menyusun kurikulum, menyusun silabus, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur, menilai dan mengevaluasi, menganalisis hasil penilaian, melaksanakan pembelajaran, menjadi pengawas penilaian dan evaluasi,
membimbing guru pemula, membimbing siswa, melaksanakan pengembangan diri, melaksanakan publikasi ilmiah, dan yang terakhir membuat karya inovatif. Lanjut, D. Rencana hasil kerja, yaitu bab 4. Sebelum merencanakan perubahan, terlebih dahulu saya membuat identifikasi area perubahan sesuai dengan tanggung jawab guru agama Islam, antara lain yaitu satu, mengatur ilmu pengetahuan mengajar ilmu pengetahuan agama, menanamkan keimanan dan dalam kejiwa anak, mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama, dan yang nomor 4, mendidik anak agar berbudi pekerti yang sesuai dengan tanggung jawab tersebut. Kami menemukan setelah melakukan observasi hafal, 1. Terdapat siswa yang belum bisa baca tulis Al-Quran. 2. Terdapat siswa yang belum menjalankan sholat wajib dikarenakan belum hafal bacaan-bacaan sholat. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan yang terjadi di sekolah kami, yaitu khususnya di mata pelajaran PAI, jumlah jam pelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam sangat terbatas dengan materi yang sangat banyak, sangat variasi temanya. Materi sholat dan baca tulis Al-Quran sangat singkat. Untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, kami membuat inovasi atau solusi, yaitu 1. Dengan melaksanakan pembiasaan membaca bacaan sholat yang diselipkan di doa sebelum belajar. 2. Pembiasaan membaca dan menulis huruf hijaiyah. 3. Pembiasaan membaca Al-Quran khususnya juz 30. Tujuan dari program pembiasaan adalah sebagai berikut: meningkatnya dan menyamaratakan kemampuan siswa dalam hafalan bacaan sholat. B. Meningkatkan kefasihan bacaan sholat dan Al-Quran. 3. Meningkatkan hafalan Al-Quran juz 30. D. Meningkatkan minat siswa dalam menjalankan. Berikut langkah-langkahnya, yaitu membuat format doa sebelum belajar yang diberi bacaan wajib ketika sholat, seperti tahiyat dan bacaan Fatihah. 2. Mensosialisasikan ke semua guru kelas dan para siswa. Doa tersebut kita sosialisasikan ke guru-guru agar setiap belajar terlebih dahulu membaca doa dan membaca bacaan sholat, khususnya adalah Fatihah dan tahiyat. Lanjut, menempelkan poster-poster sholat dan poster huruf hijaiyah, mengucapkan dan menghafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan lagu-lagu, membuat format hafalan Al-Quran untuk kelas 1 sampai kelas 6. Untuk lebih jelasnya, lanjut kita lihat tabel matrik sebagai berikut. Kolom pertama nomor, kolom kedua urian rencana aksi, kolom 3 indikator kinerja, dan yang keempat rencana pelaksanaan. Untuk yang pertama, pembiasaan membaca bacaan sholat setelah doa mau belajar. Indikator kinerjanya, peserta didik dapat menghafal dan mengucapkan dengan benar bacaan sholat.
rencana pelaksanaan ya, setiap hari semua kelas, yaitu di waktu mau belajar. B. Menempelkan poster-poster tentang sholat. Indikatornya peserta didik dapat merekam dan membaca bacaan sholat di semua kelas. C. Menempelkan poster-poster tentang huruf hijaiyah. Indikator kinerja peserta didik dapat menghafal dan menulis dengan benar. D. Membiasakan membaca Al-Quran juz 30 dengan ketentuan sebagai indikator kinerja peserta didik dapat menghafal juz 30. Rencana pelaksanaan untuk kelas 1 yaitu dari surat An-Nas sampai surat At-Takasur. Untuk kelas 2 dari surat Al-Qari'ah sampai Al-Bayyinah. Untuk kelas 3 dari surat Al-Qadar sampai surat Al-Lail. Untuk kelas 4 dari surat Asy-Syamsiyah sampai dengan surat Al-A'la. Untuk kelas 5 dari surat At-Tariq sampai surat Al-Mutaffifin. Untuk kelas 6 dari surat Al-Infitor sampai dengan An-Naba. Jadi diharapkan ketika lulus dari SD, siswa itu sudah hafal juz 30, bukan 30 juz tapi juz 30. Bab terakhir penutup ya. Itu demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.